Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Pinasi dengan NPM H1A022032 dari Prodi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan mempresentasikan proposal sementara dari kelompok 6 secara individu mengenai pembuatan alat sensor detak jantung. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam proposal pembuatan alat sensor detak jantung ini. Yang pertama adalah mengenai latar belakang, mengapa ide ini bisa muncul. Yang kedua adalah mengenai rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan kegiatan, kemudian manfaat kegiatan, kerangka teoritis, hipotesis, alat dan bahan, jadwal kegiatan, serta anggaran dana. Kemudian masuk kepada latar belakang, mengapa sebenarnya alat ini perlu dibutuhkan. Yang pertama, karena jantung merupakan organ vital dalam tubuh manusia, yang merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh. Nah, kondisi kesehatan jantung ini salah satunya dapat dilihat dari melalui frekuensi detak jantung. Dibutuhkan pengecekan secara mandiri oleh masyarakat. Mengapa? Karena ketika kita hanya ingin mengecek detak jantung saja, itu akan sangat tidak efektif apabila masyarakat harus pergi ke fasilitas kesehatan terdekat, sehingga bersinggungan juga dengan era modern yang sangat mendukung untuk membuat sebuah inovasi baru, yang salah satunya adalah sensor detak jantung, di mana hal ini juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan kesehatan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu apakah sensor detak jantung menggunakan Arduino ini lebih efektif dari yang lainnya. Kemudian bagaimana hubungan penggunaan coding dalam bidang kesehatan. Yang selanjutnya apa saja kode-kode yang harus dimasukkan untuk menjalankan sistem Arduino tersebut. Bagaimana cara kerja sistem sensor detak jantung menggunakan Arduino. Apa saja manfaat sensor detak jantung menggunakan Arduino, kemudian apa itu sensor detak jantung menggunakan Arduino, dan sebagainya. Kemudian masuk kepada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan pada penelitian ini adalah pada intinya untuk membuat sebuah inovasi baru untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek kondisi kesehatan jantung masyarakat itu sendiri. Walaupun ini bukan sebuah pengecekan kesehatan secara mendalam, namun hal ini juga tentunya dapat membantu masyarakat untuk mengecek kesehatan jantung mereka secara berkala secara mandiri begitu. Yang selanjutnya bisa dilihat dalam slide. Kemudian ini juga termasuk dalam tujuan. Selanjutnya adalah mengenai manfaat. Apa sih manfaat dari penelitian ini? Yang pertama adalah dengan adanya penelitian ini itu dapat diketahui keefektifan sensor detak jantung dengan menggunakan Arduino. Seberapa efektif sih penggunaan Arduino ini untuk mengukur detak jantung manusia. Kemudian dapat diketahui hubungan penggunaan coding dalam bidang kesehatan, yang dimana kita tahu bahwa dunia kesehatan ini sangat luas. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai macam bidang, salah satunya adalah bidang komputer. Dan selanjutnya dengan adanya penelitian ini juga dapat diketahui cara kerja sistem sensor detak jantung yang menggunakan Arduino itu sendiri. Kemudian masuk kepada kerangka teoritis dan hipotesis. Detak jantung itu dapat dipantau dengan dua cara. Yang pertama dengan memeriksa nadi secara manual, baik itu di pergelangan tangan ataupun di leher. Nah, sedangkan ada pula cara yang lebih efektif, yaitu dengan menggunakan suatu sensor detak jantung. Nah, di mana sistem monitor detak jantung ini menggunakan Arduino dan sensor detak jantung. Dalam pengerjaan proyek ini menggunakan prinsip sensor detak jantung, cara kerja sensor detak jantung. Sistem pemantauan detak jantung berbasis Arduino menggunakan sensor detak jantung yang praktis. Nah, ini karena belum dilakukan sebuah percobaan, maka hal ini masih masuk ke dalam hipotesis dari kelompok kami. Alat yang dibutuhkan, kemudian apa saja alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini. Yang pertama adalah Arduino Uno, ada
LCD display, potentiometer, resistor, push button, heartbeat sensor, modul with probe, mini breadboard, dan connecting wires. Kemudian masuk kepada jadwal kerja. Nah, di jadwal kerja ini kami sudah membagi waktu-waktu kapan dilaksanakannya pekerjaan kelompok, kapan dilaksanakan pembuatan laporan, serta kapan saja kapan akan dilakukan seminar hasil dan seminar akhir begitu. Dapat dilihat pada slide. Mungkin begitu saja seminar proposal dari proposal sementara kelompok 6 yang dilakukan secara individu oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.